Delusi waktu dalam putaran sejarah, berputar arah sambil berbenah. Bingkai foto ilusi mulai merekah, diagram fata morgana mulai cerah. Kicauan jam pasir berdesir searah, membuka mata, mengorek sejarah. Fakta dan realita terungkap pasrah, melesat cepat bagai busur panah. Peristiwa aliran waktu memerah, berlari menuju satu arah. Tiada melupa haluan berubah. Sudah saatnya kita melek sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Kisanak, apa kabar nih? Ya, berjumpa lagi dengan Melek Sejarah. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari kami. Jangan lupa juga nih buat like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Tanpa basa-basi Kisanak, kencangkan sabuk pengaman kalian karena kita akan menjelajah waktu menuju awal abad pertengahan di mana ada seorang prajurit infanteri terkuat di zamannya. Salamah bin Al-Aqwa adalah salah seorang pemanah bangsa Arab yang terkenal. Beliau juga adalah seseorang yang tidak pernah berbohong, dan beliau juga terbilang tokoh yang berani, dermawan, dan gemar berbuat kebajikan tuh. Dan ketika ia menyerahkan dirinya menganut agama Islam, diserahkannya secara benar dan sepenuh hati. Ia termasuk pula salah satu tokoh Baitur Ridwan. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat berangkat dari Madinah dengan maksud hendak berziarah ke Ka'bah, tetapi dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa tujuan kunjungannya hanyalah untuk berziarah dan sekali-kali bukan untuk berperang. Sementara menunggu kembalinya Utsman, tersiar berita bahwa ia telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu duduk di bawah naungan sebatang pohon menerima baiat sehidup semati dari sahabat-sahabatnya, seorang demi seorang. Aku mengangkat baiat kepada Rasulullah di bawah pohon dengan pernyataan menyerahkan jiwa ragaku untuk Islam. Lalu aku mundur dari tempat itu, tutur Salamah. Tatkala mereka tidak banyak lagi, Rasulullah bertanya, "Hai Salamah, kenapa kamu tidak ikut baiat?" "Aku telah baiat, wahai Rasulullah," jawabku. "Ulanglah kembali," ditahan Nabi. Maka aku ucapkanlah baiat itu kembali, dan Salamah telah memenuhi isi baiat itu sebaik-baiknya, bahkan sebelum diikrarkannya, yakni semenjak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksud baiat itu telah dilaksanakan. Aku berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali dan bersama Zaid bin Harithah sebanyak 9 kali, kata Salamah. Salamah terkenal sebagai tokoh paling mahir dalam peperangan jalan kaki atau yang kita sebut dengan infanteri, dan dalam memanah serta melempar tombak dan lembing. Siasat yang dijalankannya serupa dengan perang gerilya yang kita jumpai sekarang ini. Jadi di zaman dulu juga ada taktik gerilya. Jika musuh datang menyerang, ia menarik pasukannya mundur ke belakang. Tetapi bila mereka kembali untuk berhenti atau istirahat, maka diserangnya mereka tanpa ampun. Dengan siasat seperti ini, ia mampu seorang diri menghalau tentara yang menyerang luar kota Madinah di bawah pimpinan Uyainah bin Hisan Al-Fizari. Dalam suatu peperangan yang disebut Perang Ziqarat, ia pergi membuntuti mereka seorang diri, lalu memerangi dan menghalau mereka dari Madinah.
hingga akhirnya datanglah Nabi membawa bala bantuan yang terdiri dari sahabat-sahabatnya. Pada hari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada para sahabat, tokoh pasukan jalan kaki kita yang terbaik ialah Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa, mungkin nama sahabat ini jarang diketahui, namun beliau adalah salah satu dari sekian pemanah hebat di kalangan bangsa Arab. Ia juga seorang yang sangat menonjol dalam keberanian, kemuliaan, dan perbuatan baiknya. Salamah bin Al-Aqwa tak pernah mengenal duka cita dan rasa gelisah, kecuali ketika saudaranya Amir bin Aqwa gugur dalam perang Khaybar. Dalam perang tersebut, Amir berlari untuk menyerang musuh dengan pedangnya. Saat ia hendak menebas musuh, pedang itu meleset dan berbalik ke arah ubun-ubunnya, hingga ia pun meninggal dunia. Melihat kejadian itu, kaum muslimin berkata, "Kasihan Amir, dia tidak mendapatkan syahidnya." Saat mengetahui saudaranya itu gugur, Salamah merasa amat berduka. Ia menyangka sebagaimana sangkaan sahabat-sahabatnya bahwa saudaranya Amir melakukan bunuh diri tanpa sengaja, sehingga ia tak akan mendapatkan pahala berjihad dan ganjaran mati syahid. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pengasih segera mendudukkan perkara pada tempatnya yang seharusnya. Saat Salamah datang kepadanya dan berkata, "Wahai Rasulullah, betulkah pahala Amir itu gugur?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ia gugur sebagai mujahid. Bahkan ia mendapat 2 pahala. Sekarang ia sedang berenang di sungai-sungai surga." Pada hari terbunuhnya Utsman, sang mujahid ini pun sadar bahwa gerbang fitnah terbuka lebar di antara kaum muslimin. Tidaklah ia membayangkan bagaimana ia yang tadinya bahu-membahu bersama saudara-saudaranya lalu tiba-tiba berubah saling memerangi satu sama lain. Ya, laki-laki yang mendapatkan apresiasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kehebatannya dalam memerangi kaum musyrikin, tak berhak menggunakan kemahiran yang sama untuk memerangi kaum beriman atau membunuh sesama muslim. Karena itu, ia pun memutuskan untuk meninggalkan Madinah, mengemasi semua barang-barang miliknya dan pergi menuju Rabazah, tempat yang juga menjadi tujuan Abu Dzar. Sebelumnya, di sanalah Salamah menghabiskan sisa usianya hingga akhir pada 74 Hijriah. Ia sangat rindu Madinah. Ia pun datang berkunjung dan tinggal selama 1-2 hari, sedangkan pada hari ketiga ia meninggal dunia. Dan kini beliau berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya yang dulu senantiasa berperang di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Dari risalah di atas, kita semua dapat memetik pelajaran betapa pemberaninya para sahabat Nabi, salah satunya Salamah bin Al-Aqwa, yang mana sifat beliau yang paling menonjol ialah beliau senantiasa jujur dan tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Oke Kisanak YouTube semua, semoga kita dapat memetik pelajaran dari risalah tersebut. Jangan lupa subscribe, share jika tayangan ini bermanfaat, like dan komen ya Kisanak. Jangan lupa dukung terus channel ini agar kita semua bisa melek sejarah. Sudah saatnya kita melek sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.